Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Ibrani pasal yang ketiga, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-19, di mana topik yang akan kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara, firman Allah berkali-kali menegaskan bahwa Tuhan melihat hati. Yang penting bagi Tuhan adalah hati kita, karena kalau hati kita benar, itu akan tergambar dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, sikap kita. Tapi kalau kita mencoba untuk memoles tingkah laku kita, memoles sikap dan perbuatan kita, tetapi kalau hati kita tidak benar, itu sama sekali tidak ada guna di hadapan Tuhan. Itu yang pada hari terakhir nanti saudara, banyak orang yang akan berseru-seru, bukankah kami melakukan ini, itu dan sebagainya demi nama-Mu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Yang menjadi masalah utama di sana nanti saudara adalah masalah hati. Kalau berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang pengiringan akan Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka melakukan mujizat, mereka berbuat banyak untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hei pembuat kejahatan. Nah itu sebabnya saudara, alangkah pentingnya kita menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, kita harus lihat, koreksi dan luruskan hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang hari ini saya rindu kita belajar bersama saudara, dengan kerinduan dan harapan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian, di mana setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, akhirnya hati saudara diubahkan, hati saudara dibaharui, hati yang bagaimana yang harus kita hindarkan, dan saudara mampu menghindarkannya, hati yang bagaimana yang harus kita miliki, dan saudara mampu memilikinya, dan Tuhan akan bekerja terus dan terus di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif
Dan kemudian dijelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Puji Tuhan, saudara. Dalam konteks firman Tuhan ini, di mana penulis kitab Ibrani ini menegaskan dan menjelaskan tentang perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di mana di dalam perjalanan itu Tuhan menegaskan Dia melakukan begitu banyak mujizat. Di ayat 9 dikatakan, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat bagi umat-umatnya selama 40 tahun, di mana di sana ada mujizat-mujizat. Laut pun terbelah, manna pun turun dari langit, burung puyuh pun dikirimkan oleh Tuhan. Ketika mereka kepanasan ada tiang awan, dan ketika mereka kedinginan ada tiang api. Begitu banyak mujizat-mujizat yang mereka alami dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi yang menyedihkan, saudara, dari begitu banyaknya mujizat yang terjadi, akhirnya mujizat itu berubah jadi murka Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, itu sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Mujizat-mujizat sekian lama yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya, akhirnya mujizat itu berubah jadi murka Tuhan. Kenapa, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Masalahnya adalah ada pada hati mereka, sehingga mujizat yang begitu banyak berubah jadi murka. Di mana murka-murka itu dikatakan di ayat 16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Jadi sikap hati mereka itu membangkitkan amarah Tuhan. Dikatakan lagi, sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai? Mereka dimurkai, saudara. Padahal sebelumnya mujizat demi mujizat
yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Ayat 18, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya. Jadi mereka juga disumpahi oleh Tuhan dan ditetapkan tidak masuk ke tempat perhentiannya. Kenapa itu terjadi, saudara? Sekali lagi, karena sikap hati mereka yang salah. Saudara, hari ini saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Tetapi belajar dari orang Israel ini, saudara, jangan sampai pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita akhirnya berubah jadi murka karena sikap hati kita tidak benar. Berubah jadi amarah Tuhan karena sikap hati kita tidak benar. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar sikap hati yang bagaimana yang dimiliki oleh umat Israel pada waktu itu, sehingga akhirnya itu memunculkan murka Tuhan. Kita lihat sama-sama, saudara, di mana ada 3 sikap hati yang kita akan belajar yang perlu kita hindari dalam kita mengiring Tuhan. Ayat 8 dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Jadi di sini peringatan diberikan supaya umat-umat Tuhan, kepada siapa surat Ibrani ini dikirimkan, supaya mereka jangan mengeraskan hati, sama seperti orang-orang Israel yang waktu itu menerima murka Tuhan. Karena apa? Karena masalah mereka adalah masalah kekerasan hati. Jadi yang pertama, saudara, apa yang perlu kita hindari? Kekerasan hati. Di mana orang Israel, mereka telah melihat mujizat, tapi mereka tetap mengeraskan hati. Mereka melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan, tetapi mereka tetap mengeraskan hati sehingga mereka tetap tidak mengenal Tuhan. Mereka tetap mengeraskan hati, bahkan mereka sempat berkata, lebih enak di tanah Mesir. Padahal sudah begitu banyak mujizat. Mereka sudah dikirim manna yang tidak pernah mereka dicicipi di tanah Mesir. Tuhan kirimkan burung puyuh yang tidak pernah mereka nikmati di tanah Mesir. Tetapi karena kekerasan hati mereka, akhirnya mereka berkata, lebih enak kami dulu waktu di tanah Mesir. Faktanya bukan begitu, tapi masalahnya adalah mereka orang-orang yang keras hati. Artinya, saudara, seharusnya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, hati mereka dilembutkan. Melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, ada pertobatan yang terjadi, ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Hati mereka percaya kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dan yang melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Hari ini, saudara, sebagai perenungan bagi setiap kita, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita punya hati yang lembut di hadapan Tuhan, yang siap diproses, dibentuk oleh Tuhan, yang siap dibaharui oleh Tuhan? Jangan seperti orang Israel yang keras hati, yang tidak siap dibaharui oleh Tuhan, sehingga akhirnya mereka kena murka Tuhan. Tetapi biarlah setiap saudara yang mendengarkan renungan pagi hari ini, hati saudara diproses, hati saudara dilembutkan oleh Tuhan. Hati saudara menyadari akan mujizat campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara renungkan ke belakang, apakah saudara mengingat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Jangan keraskan hati, itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah melalui itu kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara menghadapi masalah dalam hidup saudara, ingat ke belakang, saudara, mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan biarlah itu menjadi alasan bagi kita, dan kita tidak mengeraskan hati bahwa dalam masalah kita hari ini pun Tuhan bisa melakukan mujizat dan Tuhan bisa menolong setiap kita. Jadi yang pertama, saudara, hati kita yang perlu dibenahi adalah jangan keraskan hati. Kalau Tuhan sudah melakukan mujizat, pertolongannya, campur tangannya dalam hidup saudara, jangan keraskan hati. Lembutkan hati di hadapan Tuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan.
dan percayalah bahwa Dia Allah yang peduli dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian, saudara, sikap hati yang kedua yang perlu kita hindarkan, yang dimiliki oleh umat Israel pada waktu itu, yang menimbulkan murka Tuhan, ada di ayat yang ke-10, saudara, di mana di sana dikatakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka sudah dituntun dari tanah Mesir. Masih di tanah Mesir pun sudah begitu banyak tulah-tulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Mesir, tetapi mereka sendiri terhindar dari itu semua. Dari sana seharusnya mereka sudah mulai mengetahui jalan Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan, tetapi mereka tetap sesat hati, sehingga akhirnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka akhirnya sampai di pinggir laut, saudara, Laut Merah, Laut Mati, dan kemudian tentara Mesir mengejar dari belakang, mereka kemudian bersungut-sungut lagi, padahal sebelumnya sudah begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka protes, tetapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan laut pun terbelah dan mereka pun lewat. Dan ketika mereka di tengah jalan, ketika mereka kehausan, sudah waktunya sebenarnya mereka berkata, kalau sebelumnya pun Tuhan lakukan mujizat, hari ini pun Tuhan lakukan mujizat. Allah menghendaki mujizat bagi anak-anaknya, tetapi mereka tidak memiliki itu, saudara. Mereka tidak memahami itu. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka lapar, ketika mereka mau daging, dan seterusnya, semuanya proses itu mereka selalu bersungut-sungut, bukti mereka tidak mengenal Tuhan, dan akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Jadi jangan sesat hati, saudara. Mari kita belajar mengenal kehendak Tuhan, atas campur tangan Tuhan, atas tuntunan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas semua yang selama ini telah kita alami bersama dengan Tuhan, saudara. Harusnya hati kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Jangan sesat hati, tapi kenallah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua. Sikap hati yang ketiga yang dimiliki oleh orang Israel yang perlu kita hindari, yang akhirnya mendatangkan murka atas mereka, itu ada di ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Bayangkan, saudara, betapa keterlaluannya umat Israel pada waktu itu. Mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Mujizat begitu banyak terjadi. Dalam perjalanan Tuhan pelihara mereka dengan roti manna, Tuhan pelihara mereka dengan air, Tuhan pelihara mereka dengan burung puyuh dan sebagainya. Ada tiang awan, ada tiang api. Setiap saat Tuhan siap sedia untuk mendampingi mereka, saudara. Tapi atas semua yang Tuhan kerjakan, mereka tetap tidak percaya. Hati mereka, firman Tuhan berkata bahwa seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya. Jadi ketika mereka mengalami semuanya itu dan mereka tetap tidak percaya, maka firman Tuhan menegaskan bahwa mereka jahat. Saudara, hari ini seberapa banyak campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah saudara alami di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ataukah hari ini saudara masih tetap menjadi seperti umat Israel yang memiliki hati yang jahat, yang tidak percaya padahal Tuhan sudah melakukan mujizat demi mujizat? Saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidup kita semua, sehingga kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita percayai adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang menolong kita. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Kenapa akhirnya orang Israel mengalami murka Tuhan, padahal sebelumnya mereka mengalami pertolongan Tuhan? Kenapa akhirnya mereka mengalami penderitaan, padahal sebelumnya Tuhan menolong dan menolong mereka? Kenapa, saudara? Karena sikap hati mereka yang salah. Mereka tetap mengeraskan hati, mereka tetap sesat hati, dan mereka tetap tidak percaya dari hatinya. Hatinya jahat, tidak percaya kepada Tuhan. Mari, saudara, setelah merenungkan firman Tuhan ini, kita belajar miliki hati yang baik, lembutkan hati, miliki hati yang lurus dan benar. Jangan keraskan hati, jangan sesat hati,
Jangan hatimu jahat, tapi biarlah dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara untuk saudara terus menjaga hati benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita akan berdoa, mari ambil keputusan, ambil komitmen untuk saudara sungguh-sungguh menjaga hati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan,
yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara.
kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.